Teknologi IoT Pertemuan 3. Tugas Pertemuan 3. Judul pembahasan mikrokontroler. Pertama, pengertian mikrokontroler adalah sebuah chip tunggal yang bekerja sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan mampu menyimpan program. Kata mikrokontroler adalah gabungan dari dua kata, yakni mikro dan controller. Mikro berarti sangat kecil dan kontrol berarti pengendali, sehingga bila digabungkan arti adalah sebuah unit pengendali yang berukuran kecil. Ini adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC, Integrated Circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Fungsi mikrokontroler sebagai timer atau pengaturan waktu, sebagai pembangkit osilasi, sebagai flip-flop, sebagai ADC atau analog digital converter, sebagai counter, sebagai decoder and encoder, dan lain-lain. Mikrokontroler memiliki beberapa komponen utama. Pertama, CPU adalah otak mikrokontroler yang bertanggung jawab untuk mengambil instruksi patch, menerjemahkan dekode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan decode oleh CPU tersebut. Kedua, penyimpanan atau memori. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM yang kecil, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Yang ketiga, port input dan output paralel. Port ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat lunak LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat adalah port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan peripheral lain seperti port paralel. Yang kelima ada timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mungkin memiliki lebih dari satu timer atau counter, menyediakan semua fungsi, pengaturan waktu, dan perhitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Analog to digital converter. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalkan output dari sensor. Output dari sensor biasanya sinyal analog, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang ketujuh adalah sebaliknya dari yang keenam, yaitu digital to analog converter atau DAC, melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya.
Jadi, sinyal dari sensor akan berupa analog dan dikonversi menjadi sinyal digital, lalu dikonversi lagi ke sinyal analog jika dibutuhkan, misalkan dalam penggunaan motor DC untuk bahan penggerak outputnya. Yang kedelapan adalah kontrol interupsi. Kontrol interupsi digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan. Untuk program kerja, interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi selama pemrograman. Jadi poin ini dapat disetting dalam program atau disetting dengan hardware. Yang kesembilan, blok fungsi khusus. Special Function Block. Beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Sesuai namanya, ini spesial. Microcontroller memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan CPU umumnya, microcontroller sederhana dan dapat melakukan atau memproses beberapa perintah saja, jadi sangat terbatas. Meskipun saat ini telah banyak dibuat microcontroller dengan spesifikasi yang lebih canggih, tapi tentunya tentunya tidak dapat menyamai kemampuan CPU dalam proses data dari perangkat lunak. Ciri kedua adalah memiliki memori internal yang kecil. Tentu bagi Anda yang sering melihat microcontroller, maka dapat melihat jumlah memori internal dan microcontroller terbilang kecil. Umumnya sebuah microcontroller hanya berisikan ukuran bit, byte, atau kilobyte. Mungkin ada juga yang megabyte tapi sangat jarang. Ciri yang ketiga adalah dibekali memori non-volatile. Dengan adanya non-volatile ini, maka microcontroller dapat perintah yang telah dibuat. Dengan adanya memori non-volatile pada microcontroller, maka perintah yang telah dibuat dapat dihapus atau dibuat ulang. Selain itu, dengan penggunaan memori ini, maka memungkinkan data yang telah disimpan dalam microcontroller tidak akan hilang meski tidak disuplai oleh power supply catu daya. Jadi intinya non-volatile itu jika program yang sudah disetting dalam perangkat ini tidak akan hilang, tidak akan terhapus meskipun tidak dicolokkan ke daya gitu. Ciri selanjutnya perintah relatif sederhana. Dengan kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi, maka berimbas pada kemampuan dalam melakukan pemrosesan data yang tidak tinggi pula. Jadi, microcontroller terus dikembangkan menjadi canggih, contohnya microcontroller yang digunakan untuk melakukan pengolahan sinyal dan sebagainya. Ciri yang selanjutnya adalah program dan pemerintah. Di balik kelebihan tentu ada kekurangannya. Untuk kekurangannya, microcontroller memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada microprosesor. Mungkin dikarenakan karena menyatunya RAM, memori, port I/O, dan lainnya. Selanjutnya, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan kapasitas kemampuannya yang kecil. 3. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Jadi, untuk menghubungkan ke perangkat yang lebih tinggi, memerlukan komponen lainnya. Seperti untuk
penyusunan mikrokontroler untuk menghubungkan ke daya PLN memerlukan modul lainnya. Tidak bisa secara langsung karena kapasitas dayanya yang rendah. Selanjutnya ke pembahasan kelebihan utama dari mikrokontroler. 1. Bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Jadi mikrokontroler ini dapat berjalan tanpa ada komponen digital seperti LCD, LED atau apa. Bisa berjalan asalkan sudah diprogram. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lebih lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Jelas karena mikrokontroler tidak memakan daya yang begitu besar. 3. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Keempat, sebagian besar pin dapat diprogram untuk menggunakan beberapa fungsi lainnya. Jadi setiap pin itu bisa diprogram untuk apa-apanya. Selanjutnya, tersusun dalam satu chip di mana prosesor, memori, dan I/O terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem, sehingga dapat dikatakan sebagai komputer mini yang dapat bekerja secara inovatif sesuai dengan kebutuhan sistem. Lanjut jenis-jenis mikrokontroler. Beberapa jenis mikrokontroler. Ada mikrokontroler AVR atau Bigarist Processor. Adalah mikrokontroler RLSC 8 bit. Jenis ini yang paling banyak digunakan dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Ini adalah jenis mikrokontroler yang dieksekusi dalam satu siklus clock. Adapun jenis mikrokontroler dibagi ke 4 kelas, yaitu ATM Mega, keluarga AT90S, keluarga AT Tini, dan AT86RF. Pengelompokan ini didasarkan pada penggunaan atau fungsi memori. Jenis yang kedua adalah PIC. PIC adalah bagian dari mikrokontroler tipe RISC. Awalnya dibuat dengan menggunakan teknologi generasi instrumen 16 bit CPR, yakni CP1600, dengan tujuan pembuatan yakni demi meningkatkan performa sistem I/O. Jenis ini cukup terkenal di kalangan para developer karena harganya yang relatif murah. Di samping itu ketersediaan database aplikasi yang melimpah. Selanjutnya jenis mikrokontroler ATmEL91 series. Jenis kelompok ini ATmEL lain yang umumnya terdapat di pasaran yaitu AT90, Tini, dan Mega series, AVR, ATmEL AVR32, dan lainnya. Selanjutnya MCS51 series. Beberapa tipe ini yaitu 8031 tidak memiliki ROM internal, 8051 4K ROM internal, dan yang lainnya. Lanjut ada mikrokontroler AT89S52. Selanjutnya ada ARM. Kalau ARM ini adalah sebuah prosesor dengan arsitektur set instruksi 22 bit keluarga RISC yang dikembangkan oleh ARM Holding, ARM atau Advanced Research Mechanics, sebelumnya lebih dikenal dengan Acorn RISC Machine. Selanjutnya, perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Pada dasarnya, perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor ada pada controller dan prosesor.
Pada mikroprosesor, dari perbedaan kata saja, kita sudah tahu apa perbedaan di antaranya. Dapat kita asumsikan perbedaan dasar dari kedua ini adalah mikrokontroler berarti pengendali kecil, lalu mikroprosesor berarti pengolah kecil. Jadi pengendali kecil dan pengolah kecil. Pertanyaan yang diolah dan dikendalikan. Jadi maksudnya apa yang diolah dan dikendalikan itu tentu saja adalah program atau data atau perintah yang diberikan dimasukkan. Dari sini tentunya sudah bisa dapat gambaran sederhana perbedaan dari kedua perangkat tersebut. Perbedaan utamanya, perbedaan mendasar antara keduanya, di mana pada mikrokontroler, perangkat pemrosesan atau CPU, ROM, RAM, EEPROM, I/O, peripheral terintegrasi ke dalam satu chip. Jadi semua yang dibutuhkan ada dalam satu chip. Sedangkan mikroprosesor, chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Suatu mikroprosesor membutuhkan adanya perangkat eksternal tambahan berupa komponen RAM, ROM, dan I/O. Dan komponen peripheral lainnya, serta interkoneksi bus antara perangkat. Itu adalah perbedaan utamanya. Lanjut ke WeMOS. WeMOS Dewan Mini, salah satu contoh yang kita ambil di pertemuan 3. Merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266, yang dimana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino seperti hanya dengan node MCU. Salah satu kelebihan WeMOS Dewan Mini ini dibandingkan dengan modul development board berbasis ESP8266 lainnya, yaitu adanya modul shield untuk pendukung hardware plug and play. Salah satu kelebihan dari WeMOS Dewan Mini ini dibandingkan dengan modul development board berbasis ESP8266 lainnya, yaitu ini yang tadi